Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin a love or romance reading lagi untuk zodiak Leo. Oke, Leo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, tidak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Ya berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin sesuatu yang sesuai dengan yang kamu mau, inginkan, silahkan klik link di bawah sini untuk dapatin paid personal reading atau paid counseling dengan aku secara psikologi, tarot, ataupun astrologi Hindu atau Vedic. Ya, di sana kamu bakal lihat price listnya. Oke. Untuk Leo di September 2021, ingat walaupun ini untuk September, energinya bisa aja udah terjadi atau bahkan terjadinya nanti, karena memang setiap dari kita pasti bakal berbeda implementasi waktunya. Oke, karena kita berbicara tentang energi itu nggak mengenal waktu. Oke, Leo di September 2021. Ada morning affirmation, say positive say positive affirmation each morning to open the gates of manifestation. Break free, try different ventures and experiences as a way to grow and learn. The music for manifesting, to manifest rapidly, think of your desire while you chant, hum, sing, or play music. Dan di the bottom of the deck ada healing heart, you are powerful healer, keep up the great work. Oke, Leo, kamu mempunyai kondisi mungkin kurang sehat di sini, Leo, ya, entah dalam fisik atau memang secara pikiran kamu. Ya, kalau aku pribadi sendiri, aku nggak percaya kalau jiwa itu bisa sakit, ya, karena jiwa menurut aku itu nggak mempunyai rasa, ya, nggak mempunyai pikiran. Jiwa ya hanyalah jiwa, yang diketahuinya itulah, nggak ada lebih, nggak ada kurangnya, itulah jiwa. Jadi sini aku ngerasin seseorang yang cukup overthinking, yang membuat pikiran dia sakit ataupun fisik dia sakit, memikirkan hal-hal yang justru di luar diri dia, yang sepatutnya nggak perlu dia sampai pikirkan sedalam ini. Ya, kita lihat oracle keduanya. Ada clock, need time, takes time, in time cycle, time to heal, progress. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. The heart broken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Seperti yang aku bilang tadi, step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Oke. Di sini Leo, aku ngelihat energi yang memang ngerasa nggak begitu suka kalau dia kelihatan salah, dia kelihatan bodoh gitu ya. Namun sebenarnya memang dia berbuat salah, suatu kesalahan. Cuman dia nggak terima kalau memang dia selalu salah, padahal dia selalu banyak membuat kesalahan. Jadi agak ironis ya. Dia selalu buat kesalahan, dan secara sadar ataupun tidak dia selalu buat kesalahan. Namun saat seseorang menegurnya atau memberitahu, dia marahnya ke diri sendiri. Kenapa diri sendiri ini bodoh, kenapa diri sendiri begini, nggak bisa ngontrol, ya. Padahal dia ada di pola yang toksik,
Jadi seseorang di sini aku harus bilang toxic. Ya, itulah kenapa dia perlu healing. Ya. Dan itu juga dia aku lihat perlu untuk yang namanya mengeluarkan diri dia dari energi yang gak baik. Energi seperti apa? Yaitu pola atau pattern yang dia ngerasa dia nggak melakukan kesalahan apa-apa, dia ngerasa ini baik-baik aja, entah karena banyak orang melakukan kesalahan ini ya, atau dia ngerasa dia udah melakukan hal yang benar, jadi dia udah menilai diri sendiri, oh udah ini cukup, ini sesuai, padahal enggak. Nah, jadi seseorang di sini marah, ya, emosi ke diri dia sendiri saat dia tahu yang salah itu adalah diri dia sendiri, ataupun dia ataupun kamu di sini. Jadi seseorang perlu waktu untuk menyadari full gimana cara dia untuk healing diri dia. Dia ngerasa orang lain bisa salah, dia ngerasa orang lain bisa, mungkin orang ini ada di posisi entah benci dia, jahat sama dia, jadi orang-orang ini menyalahkan dia ibaratnya gitu, atau memanfaatkan dia. Awalnya dia ngerasa kayak gitu, namun makin kesini ternyata dia sadari dialah yang salah, dia yang aku bisa bilang naif. Ya, kita lihat tarotnya. Ada Hangman. Okay. I'm sorry to say, di sini memang seseorang apa ya? Aku nggak tahu. Aku harus bilangnya ya foolishly atau stupidly. Sorry kalau kata-kataku salah, tapi dia memang apa ya? Dia tahu dia sudah buat kesalahan, tapi terus dia lakukan, ya. Dan dia menjadikan diri dia korban. Five of Cups, dia bisa melakukan hal yang gak baik, entah dia mendua, dia menyesalinya, nanti dia berbuat lagi, entah dia nakal, lanji gitu ya, gak menjalankan tugas dia sebagai pasangan, sebagai orang yang bersama kamu, nanti dia menyesali, dia buat lagi, ya gitu-gitu ya sih. Masih ada energi aku ngerasain yang dia ngerasa benar sendiri, ataupun kamu ada energi The Chariot atau Cancer, Queen of Pentacles, Seven of Pentacles. Dengan mendengar pengalaman orang lain dan belajar dari pengalaman itu hal yang berbeda. Ada orang yang belajar dari pengalaman orang lain terus takut, jera, akhirnya dia jaga jarak untuk bukan jaga jarak sih, hati-hati, waspada agar dia nggak melakukan hal yang sama seperti orang lain itu lakukan. Nah, kalau ini dia tahu dengar pengalaman orang lain, oh mengerikan bla bla, aku nggak mau gitu. Namun saat ada di kondisi itu dia kayak blank, lupa, dan nggak sadar justru dia masuk ke dalam pengalaman buruk itu. Dan memang iya, orang seperti ini, I'm sorry ya kalau kamu berhubungan dengan orang seperti ini, dia memang perlu kayak gini. Ibaratnya dia kalau nggak kena sakitnya sendiri, dia nggak akan paham, dia nggak akan belajar apa-apa, justru dia harus jatuh dulu ya. Dan Nine of Cups, Temperance, seseorang yang masih belum begitu seimbang dengan dirinya dia ya, masih belum benar-benar punya prinsip dalam dirinya dia sih. Energi kamu banget di sini Leo keluar. Jadi ibaratnya Leo, kamu dalam posisi yang memang di zona nyamannya kamu ya, yang kamu ngerasanya oke, nyaman itu. Jadi kamu nggak terlalu waspada, nggak terlalu aware, ataupun dia nggak terlalu aware respons dengan pola dia sendiri atau cara hidup dan kebiasaan hidupnya dia. The Star, energi Aquarius juga, Magician sih. Jadi kalau ini seseorang yang cuman berharap keadaan bakal membaik tanpa banyak berusaha, dan dia ngerasa udah 10, 20, 30% atau 50% dia berusaha udah cukup, no.
sorry ya, karena kehidupan kita nggak bisa hanya memberikan 50%, kita bakal sakit. Apalagi dalam sebuah hubungan, kamu mencintai seseorang, menyayangi seseorang, kamu hanya memberikan diri kamu 50%, dan dia juga misalnya memberikan 50% dalam hubungan ini, ya udah hancur, karena sama-sama tidak 100% memberikan dirinya masing-masing. Jadi I'm sorry to say, memang Knight of Swords, seseorang di sini belum benar-benar siap untuk berhubungan, memiliki cinta, relasi, ya, dan memang orang yang belum siap untuk berkomitmen. Jadi kalau diharapkan untuk dia berubah gitu, sulit. Orang kayak gini sulit ya. Bukan orang kayak gini, tapi memang nyatanya kita nggak bisa merubah seseorang ya, memang dia nggak mau berubah. Apalagi kalau dia memang tidak sadar nggak ada yang perlu dia ubah, dia ngerasanya gitu, padahal banyak diri dia yang perlu diubah. Si The Devil, wow, energi yang kurang baik banget The Devil untuk main energi kamu di sini, Leo. Jadi memang kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang toksik, iya, keras kepala, dan dia ngerasa paling benar sendiri. Dan kembali lagi ke diri kamu, apakah kamu siap, kamu ready bersama seseorang seperti ini, ya? Dan apakah kamu mau untuk bersama dia, bertahan dengan dia untuk 10-30 tahun lagi, ya? Sih, kita lihat oracle ketiganya. Iya. Akhirnya didorong ya. Okay. I don't know place like home. Okay. Soulmates. Chopwood. Dan ada bless. Wow. Dan di the bottom of the deck ada milk and honey. Ya, oke. Mungkin kamu ngerasa klik, kamu bahagia bersama dia, atau dia merasa bahagia sama kamu. Cuman gini ya, kalau kita ngerasa kebahagiaan itu ada saat kita bersama seseorang, berarti kita menjadikan kebahagiaan itu sebuah standar yang ada kita dapatkan dari orang lain atau orang tersebut, ataupun sebaliknya. Berarti kebahagiaan itu berada di luar diri kita, bukan di dalam diri kita. Itu adalah sebuah kesalahan. Jadi di sini sebenarnya mengajarkan untuk kamu ataupun untuk dia untuk menemukan kebahagiaan bukanlah di luar rumah, namun di dalam rumah. Yaitu rumah apa? Rumah yaitu diri kamu sendiri. Soulmates, pasangan kamu, pasangan jiwanya kamu, ibaratnya orang yang memang untuk kamu, ya. Gak perlu sampai dicari sejauh mana, ya. Kalau memang dia untuk kamu, dia untuk kamu. Namun yang menjadi tugas kamu adalah temukanlah kebahagiaan di dalam diri kamu, ibaratnya gitu. Dan buanglah apa yang tidak baik. Dan kalau selama dia ataupun kau masih di pola ini, yang masih pola yang gak kemana-mana ini, ya I'm sorry, kamu dan dia pun tidak akan kemana-mana. Hidup kalian bakal stuck di sini-sini aja, ya. Dan seharusnya hal yang manis menjadi tidak manis lagi dan tidak baik lagi dalam hubungan kalian, ya, ataupun hubungannya dia. Jadi memang bukan karena dianya itu rusak, sakit, dalam artian harus sembuh untuk healing itu, no. Healing itu adalah proses spiritualitas untuk menyadari self realization, ya. Jadi untuk menyadari diri kita sebagai manusia biasa, manusia yang seutuhnya, yang kita dihantui oleh egoisme, kesakitan, dan kekecewaan. Itulah proses healing, itulah proses spiritualitas. Itulah kenapa sebaik-baiknya, ya, diri itu bakal menjadi cerminan siapa yang menjadi jodoh kita nanti. Dan kalau kamu masih attract
menarik orang yang seperti ini, kamu juga perlu harus melihat diri kamu sendiri. Apakah kamu masih menyimpan energi yang sama? Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada rider, ship, pengendara berkuda, kapal, dan ada letter atau surat. Dan di the bottom of the deck ada cross atau salib. Oke. Ingat ya, apapun yang terjadi itu sebenarnya bisa karena pengaruh kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Jadi memang kita perlu untuk melihat diri kita sendiri ya. Leo ataupun cross watcher yang nonton ini, jadi memang pesan semesta adalah untuk meninggalkan apa yang kamu rasa ini hal yang nyaman, kamu terbiasa karena energi itu ternyata bukan hal yang nyaman, bukan hal yang aman, namun ini adalah sebuah jebakan. Gimana caranya untuk mengetahui ini semua? Dengan kamu memang mencoba membebaskan diri dari energi ini. Itu belajar memasuki masa spiritualitas. Jadi apapun yang selama ini terlihatnya menjadi beban, bukanlah lagi beban untuk kamu ya, justru untuk kamu berkorban sebaik-baiknya dalam hidup kamu ya. Jadi untuk percintaan kamu, aku ngeliat sebenarnya tidak akan mengecewakan dan gak akan di sini-sini aja kalau kamu paham dengan pola kamu. Begitu juga dia. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.